Sebuah kisah yang menggegerkan tanah Malaysia. Terjadi pembakaran di sebuah pesantren yang terkenal di sana, mengakibatkan puluhan santri dan guru-gurunya meninggal dunia hanya karena suatu permasalahan yang sepele bisa berakibat fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Indra Dana. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah di tanah Malaysia yang terjadi kurang lebih 3 tahun yang lalu guys. Cerita ini lagi geger di Malaysia yang waktu kemarin, tahun kemarin ya. Nah, sebuah pesantren yang mana kejadiannya sepele tapi mengakibatkan puluhan santri dan guru ngajinya semuanya meninggal. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau seandainya akhir-akhir ini saya sangat-sangat lambat, tidak banyak untuk membuat konten saya dikarenakan ya kesibukan saya sendiri yang sebagai mempunyai usaha sendiri, jadi saya harus terbengkalai untuk membuat konten ini lagi guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita saksikan setelah yang satu ini. Kita pasti mengenal pondok pesantren Darul Quran. Pondok pesantren ini adalah rumah tahfiz yang didirikan oleh ustadz yang terkenal di negara kita, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Nah, pondok pesantren ini didirikannya untuk mendidik adik-adik kita yang belajar dan memahami isi Al-Quran untuk menjadi seorang hafiz Quran untuk masa depannya. Nah, di negara Malaysia ini ada juga yang bernama pondok pesantren Darul Quran juga guys. Tapi namanya di Malaysia itu Pondok Pesantren Darul Quran Ittifaqiyah. Nah, lokasinya yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia guys. Nah, kejadian ini di sini adalah sebuah kejadian yang memilukan dan tidak pernah terlupakan oleh pondok pesantren ini guys. Pada tanggal 14 September 2017, Pondok Pesantren Ittifaqiyah digegerkan oleh kejadian yang memilukan, yaitu terjadi kebakaran di asrama laki-laki yang menyebabkan 23 orang penghuni asrama yang terdiri dari 21 orang santri dan 2 orang guru meninggal karena terbakar. Nah, dan 5 orang penghuni ini dilaporkan terluka guys dan harus dirawat di rumah sakit gitu. Kejadian ini dipicu dari atas sakit hati. Dari beberapa hari sebelum kejadian ini terjadi adu gesekan guys. Ada gesekan antara santri dan beberapa remaja yang tinggal di sekitar pondok pesantren tadi guys. Jadi ada gesekan, nah itu langsung berantem gitu guys, karena merasa tidak terima karena gesekan tadi ya, karena akhirnya 7 remaja tadi tidak terima karena gesekan dengan santri tersebut. Nah, akhirnya 7 orang tadi masa emosi dengan status 7 remaja tadi yang berstatus putus sekolah juga. Akhirnya salah satu pelaku yang emosi akhirnya mengajak rekan-rekan lainnya untuk membalas dendam. Nah, akhirnya berujung membakar asrama santri laki-laki pada saat tidur guys. Nah, kebetulan lokasi asrama tempat tidur di lantai 3 dengan tempat tidur bertingkat dengan jendela yang terbuat teralis menjadikan banyak korban yang berjatuhan. Dari pantauan CCTV, beberapa jam sebelum kejadian salah satu tersangka bersama teman-temannya itu pergi ke SPBU guys gitu. Nah, pergi SPBU itu untuk membeli bensin. Nah, pada jam 3 pagi tersangka ini bersama teman-teman yang lain ini mengunci pintu kamar asrama dengan secara sengaja dan menyiramkan bensin dan membakar seluruh kamar asrama yang ada di lantai 3 guys. Bukti CCTV polisi menangkap 7 tersangka yang akan dibawa ke kantor polisi. Berdasarkan dari laporan CCTV, akhirnya pihak berwajib menangkap pelaku pembakaran pondok pesantren tersebut tadi guys. Nah, dari 7 tersangka, pihak berwajib menetapkan 2 tersangka
Dan dua tersangka ini yang secara sengaja menyalakan api dan membakar pondok pesantren tersebut. Nah, kelima tersangka lainnya ini hanya menemani saja dan membantu kedua tersangka tadi guys, itu. Nah, pihak berwajib juga memeriksa keseluruhan dari tersangka tadi, 7 tersangka tersebut, dan alangkah menyejutkannya 7 tersangka yang bocah-bocah yang 7 tadi itu tersangka dinyatakan positif mengkonsumsi narkoboy. Nah, sejenis ganja lah gitu. Dari laporan situs BBC menyatakan bahwa ketujuh tersangka ini mengerucut menjadi 6 tersangka dan 1 tersangka dibebaskan karena tidak ada bukti yang cukup untuk menangkap 1 orang ini guys. Nah, ke-6 tersangka ini berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun. Nah, terus hukuman apa yang diberikan untuk ke-6 tersangka ini? Pengadilan Malaysia memberikan hukuman mati kepada tersangka ini. Pada tersangka yang melakukan kasus pembunuhan ini. Tetapi ya guys, tetapi tidak berlaku untuk tersangka yang usianya masih di bawah umur. Namun, masih berdasarkan sumber dari BBC, tersangka mendapatkan hukuman penjara saja guys. Nah, tapi masih diperdebatkan nih hukuman penjara cambuk ataupun denda. Sampai admin mengangkat kisah ini, admin tidak mendapatkan keterangan tentang berapa lama hukuman penjara atau denda berapa yang diberikan kepada tersangka tersebut, itu guys. Oke, ini saja yang bisa saya angkat, sebuah kisah pendek ya, tapi membuat kita sangat-sangat ngeri, miris sekali ya sebenarnya ya. Soalnya apa? Soalnya ini adalah kasus yang sepele, gesekan antara dua orang yang berlawanan, misalkan 2 orang yang tidak paham atau tidak kesepahaman, akhirnya menjadikan sebuah tragedi yang menyebabkan puluhan orang meninggal hanya karena gesekan yang notabene tidak terlalu yang dianggap penting sebenarnya gitu guys. Jadi ini saja yang bisa saya angkat dari kisah terbakarnya pondok pesantren di Malaysia ini guys. Nah, kesimpulan yang diambil adalah kita lebih berhati-hati dalam ucapan, dalam tindakan apapun, karena apapun yang kita lakukan, apapun tindakan yang kita lakukan, itu bisa menjadikan orang tersinggung atau bisa orang menjadikan balas dendam ke kita. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan dan berdampak apa yang kita berikan untuk orang lain untuk saat ini. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah untuk agar channel ini bisa berkembang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.